Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Delia Indarwati dengan NIM 4444200076 dari kelas 4B Teknologi Pangan 2020. Kali ini saya akan mereview sebuah analisis pangan mengenai lipid, yaitu analisis kadar lemak menggunakan metode Babcock. Baik, akan saya sebutkan terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan saya sampaikan pada video ini. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu lipid beserta perannya dalam kehidupan manusia. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak dengan poin yang akan saya sampaikan adalah pentingnya analisis kadar lemak serta metode-metode yang digunakan untuk menganalisis kadar lemak pada pangan. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu metode Babcock, yang mana mula-mula saya akan menjelaskan apa itu metode Babcock, bagaimana prinsipnya, apa reaksi yang digunakan, peralatan yang dibutuhkan, bagaimana prosedur kerjanya, dan perhitungannya. Terakhir, saya akan membahas mengenai aplikasi analisis kadar lemak pada sampel. Baik, langsung saja masuk pada materi reviewnya. Akan jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu lipid. Definisi lipid didasarkan pada kelarutannya, yaitu lipid merupakan zat atau senyawa organik yang terdapat di alam, serta tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, seperti dietil ether, kloroform, benzen, dan hidrokarbon lainnya. Lipid merupakan senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, atau manusia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lemak dan minyak merupakan salah satu kelompok yang termasuk golongan lipid. Trigliserida merupakan kelompok lipid yang terdapat paling banyak dalam jaringan hewan dan tanaman. Trigliserida ini merupakan senyawa hasil kondensasi satu molekul gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Selanjutnya ada peranan lipid. Menurut Pirani et al. 2021, lipid merupakan salah satu nutrisi yang sangat penting bagi manusia. Adapun peranan lipid adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Lebih tepatnya, sumber cadangan energi. Mengapa disebut cadangan energi? Hal ini karena lemak dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh yang melepaskan asam lemak saat energi dibutuhkan. Lemak adalah sumber energi yang sangat efektif bagi tubuh karena menyediakan 2 kali lipat produksi energi karbohidrat. Pada bahan pangan, lemak yang dikonsumsi akan memberikan rasa kenyang karena lemak akan meninggalkan lambung secara lambat, yaitu sampai 3,5 jam setelah dikonsumsi, tergantung dari ukuran dan komposisi pangan. Hal ini akan memperlambat timbulnya rasa lapar. Yang kedua, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K yang merupakan vitamin larut lemak. Yang ketiga, sebagai cadangan energi. Yang keempat, lemak yang disimpan di jaringan adiposa juga berfungsi sebagai isolator tubuh. Isolator suhu tubuh di jaringan subkutan dan di sekitar organ tertentu, yang berfungsi untuk mencegah hilangnya panas tubuh. Selain itu, lemak juga dapat berfungsi sebagai pelindung organ tubuh. Yang kelima, lemak juga berperan sebagai isolator listrik. Dengan peranannya ini memungkinkan penyebaran cepat gelombang depolarisasi sepanjang saraf mielin dari serabut-serabut saraf untuk penjalaran sinyal. Yang keenam, lipoprotein. Suatu kombinasi lemak dan protein merupakan komponen seluler yang penting di membran sel dan di mitokondria. Lipoprotein juga berfungsi sebagai sarana pengangkutan lemak dalam darah. Yang ketujuh, lemak juga bermanfaat sebagai sumber pembentukan hormon-hormon tertentu, salah satunya hormon reproduksi. Selanjutnya, analisis kadar lemak.
Lemak pangan merupakan komponen yang heterogen. Oleh sebab itu, analisis terhadap komponen penyusun lemak menjadi sangat kompleks. Metode-metode yang digunakan biasanya tergantung pada jenis sampel yang dianalisa dan analisa yang akan dilakukan pada sampel tersebut setelah ekstraksi lemak. Analisa komponen lemak jarang dilakukan untuk keperluan yang bersifat rutin karena sifatnya yang kompleks dan membutuhkan waktu. Analisa kandungan lemak total biasanya dilakukan dengan ekstraksi menggunakan pelarut. Lemak dan minyak terdapat pada hampir semua jenis bahan pangan dan masing-masing mempunyai jumlah kandungan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, analisis kadar lemak suatu bahan pangan sangat penting dilakukan agar kebutuhan kalori suatu bahan makanan bisa diperhitungkan dengan baik. Berikut ini adalah metode analisis kadar lemak. Yang pertama, metode ekstraksi Sochlet. Yang kedua, ada metode Babcock yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang ketiga, ada metode modifikasi Babcock. Dan yang keempat, ada metode hidrolisis asam. Selanjutnya, ada metode Babcock. Analisis kadar lipid atau lemak dengan metode Babcock digunakan untuk menentukan kadar lemak, contohnya yang cair atau pasta seperti susu dan santan. Emulsi ini seperti susu dan santan. Lemak susu dan santan berada dalam bentuk emulsi, yaitu lemak dalam air. Emulsi ini dapat dipecah menggunakan asam kuat, sentrifuge, dan pemanasan. Lemak susu yang bersifat nonpolar akan terpisah dari komponen susu lainnya yang bersifat polar. Lemak susu yang mempunyai densitas lebih rendah akan berada di bagian atas permukaan sampel. Sedangkan komponen polar sampel susu yang mempunyai densitas lebih tinggi akan berada di bawah bagian sampel. Analisis lemak pada bahan dan produk pangan dengan metode Babcock ini adalah metode analisis lemak tanpa pelarut. Analisis lemak dengan metode ini digunakan botol Babcock dengan skala 0 sampai 8 dengan ketelitian 0,1. Angka skala tersebut menunjukkan persentase kadar lemak pada waktu dianalisis. Setiap skala mempunyai volume 0,2 mili. Analisis lemak pada krim, angka skalanya lebih besar, yaitu 0 sampai 50. Berikut ini gambar botol Babcock yang digunakan dalam analisis. Prinsip yang digunakan pada metode Babcock adalah lemak dalam susu berada dalam bentuk emulsi. Emulsi ini dihancurkan dengan menggunakan H2SO4 dan dengan menggunakan sentrifuge dan atau pemanasan. Lemak dalam susu dapat dipisahkan dan dapat diukur kadarnya pada botol yang telah dikalibrasi atau botol Babcock. Reaksi yang digunakan pada metode Babcock adalah H2SO4 dengan berat jenis 1,80 sampai 1,83. Peralatan yang digunakan adalah penanas air atau water bath, pipet volumetrik, sentrifuge yang dilengkapi dengan pemanas, botol Babcock standar skala 0,8% sampai kapasitas 18 gram. Perhitungannya dengan cara kadar lemak sama dengan volume lemak yang terbentuk. Prosedur untuk metode Babcock ini, pertama, pipet 17,6 ml susu bersuhu 22 derajat Celcius masukkan ke dalam botol Babcock. Yang kedua, tambahkan 17,5 ml H2SO 4 pekat bersuhu 22 derajat Celcius. Selanjutnya, kocok dengan cara rotasi sampai seluruh susu larut semuanya hilang. Keempat, tempatkan botol Babcock ke dalam alat sentrifuge pada 700 sampai 1000 rpm selama 5 menit. Selanjutnya, tambahkan air panas dengan suhu 60 derajat Celcius ke dalam botol Babcock sampai batas skala bawah. Sentrifuge kembali selama 1 menit pada suhu selama 2 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Tambahkan lagi air panas dengan suhu 60 derajat Celcius ke dalam botol Babcock sampai batas skala terbawah.
Sentrifuge lagi selama 1 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Selanjutnya tempatkan botol Babcock dalam penanas air 55-60 derajat Celcius sampai batas skala teratas, berada di bawah permukaan. Biarkan selama 5 menit. Terakhir, ambil botol dari penanas, ukur tingginya komponen lemak yang terbentuk di bagian atas botol. Selanjutnya adalah aplikasi analisis kadar lemak metode Babcock pada sampel pangan. Aplikasi metode Babcock kali ini akan dijelaskan mengenai analisis kadar lemak metode Babcock dilakukan pada sampel susu kuda liar Sumbawa dalam penelitian Abu Bakar et al. 2017 dan pada yogurt dalam penelitian Timo dan Teresia 2020. Pertama adalah analisis kadar lemak pada susu kuda liar Sumbawa. Susu kuda liar Sumbawa merupakan salah satu susu murni hasil perahan kuda liar yang diternak oleh petani organik di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Masyarakat menganggap susu ini mempunyai banyak khasiat. Susu kuda liar Sumbawa memiliki banyak manfaat, di mana komposisi susu kuda liar Sumbawa lebih mendekati air susu ibu atau ASI jika dibandingkan dengan susu sapi. Pada kondisi tertentu, susu ini dapat dipakai sebagai alternatif pengganti ASI, terutama bagi masyarakat pedesaan yang susah mencari susu bubuk atau susu formulasi bayi. Keunggulan susu kuda liar Sumbawa dibandingkan susu ternak lainnya, susu kuda liar Sumbawa tidak mengalami penggumpalan dan kerusakan meskipun tidak dipasteurisasi. Susu kuda liar Sumbawa juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, seperti paru-paru basah, bronkitis, tifus, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas kimia susu kuda liar Sumbawa yang dibedakan berdasarkan 3 kelompok usia, yaitu usia 3, 5, dan 7 tahun. Salah satu kualitas kimia yang dievaluasi adalah kadar lemak susu kuda liar Sumbawa. Analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode Babcock. Penetapan kadar lemak. Dalam penelitian ini menggunakan metode Babcock. Caranya sebagai berikut. Air susu kuda dan asam sulfat pekat sebelum digunakan harus didinginkan terlebih dahulu sampai suhu kurang lebih 15 derajat Celcius. Setelah itu, ke dalam botol Babcock diisi air susu kuda yang sudah dihomogenkan terlebih dahulu sebanyak 17,6 ml dengan menggunakan pipet 17,6 ml. Kemudian, dengan cara menggunakan pipet otomatis dialirkan 17,5 ml asam sulfat pekat atau H2SO4 secara perlahan-lahan ke dalam botol Babcock yang berisi air susu. Botol dikocok selama 1,5 menit sampai homogen. Terlihatlah warna campuran coklat keunguan. Kemudian disentrifuge atau dipusingkan selama 5 menit. Setelah itu, botol diambil dan ditambahkan air panas dengan suhu kurang lebih 93,3 derajat Celcius sampai pada dasar leher botol. Lalu disentrifuge lagi selama 2 menit. Diambil dan ditambahkan air panas dengan suhu kurang lebih 93,3 derajat Celcius sampai skala teratas botol. Selanjutnya disentrifuge selama 1 menit, kemudian dibaca persentase kadar lemak pada skala. Berikut ini adalah hasil dari penentuan kadar lemak susu kuda liar Sumbawa pada umur yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kandungan lemak pada susu kuda liar Sumbawa umur 7 tahun cenderung lebih tinggi, yaitu sekitar 3,67% dibandingkan dengan lemak susu kuda Sumbawa umur 3 tahun yang hanya berkisar 2,17% dan susu kuda Sumbawa umur 5 tahun yang hanya berkisar 2,94%. Kuda yang lebih tua memiliki fisiologis yang menurun yang dapat menyebabkan kurangnya penyerapan zat-zat makanan dalam tubuh dan sel-sel pada ambing mulai mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah yang kedua, analisis kadar lemak pada yogurt. Yogurt memiliki bentuk mirip seperti bubur atau es krim.
Yogurt yang baik harus memiliki kualitas kimia dan organoleptik yang baik pula. Menurut Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) 2019, bahwa kualitas kimia yogurt seperti pH-nya 4-4,5 dan kadar asam laktat 0,5-2%, kadar lemak minimal 3%, dan kadar protein minimal 2,7%. Untuk mendapatkan yogurt yang baik harus dilihat juga kualitas organoleptik dari yogurt seperti warna putih kekuningan, tekstur agak kental atau lunak dan halus, beraroma atau flavor khas, dan rasanya asam. Untuk mengetahui kualitas dari yogurt, maka dilakukan pengujian kadar lemak. Penentuannya dilakukan dengan metode Babcock. Dengan cara sampel dimasukkan ke dalam botol Babcock, kemudian ditambahkan tetes demi tetes H2SO4 pekat kurang lebih sebanyak 17,5 ml, lalu kocok hingga gumpalan sampel tercampur semua untuk merusak emulsi lemak sehingga lemak akan terkumpul menjadi satu pada bagian atas cairan dengan cara disentrifuge botol Babcock-nya selama 10-15 menit. Ditambahkan air panas sampai larutan dalam botol Babcock naik hingga leher botol Babcock. Kemudian sentrifuge selama 5 menit dan ditambahkan lagi air panas hingga lemak cair terletak dalam kolom pada leher botol Babcock yang berskala. Lalu sentrifuge sekali lagi, dimasukkan botol Babcock ke dalam air hangat dengan suhu 55-60 derajat Celcius selama 3 menit atau lebih. Kemudian keringkan botol Babcock dan ukur kolam lemak dari bawah sampai meniskus atau dengan batas pengukur kapiler. Persentase kadar lemak dihitung dengan persamaan B kali A dibagi 18,0481. Dengan keterangan A merupakan massa sampel yang dihitung, B merupakan volume lemak yang tertera pada alat Babcock, 18,0481 merupakan massa sampel. Berikut ini adalah hasil dari analisis kadar lemak pada yogurt dari penggunaan jenis susu yang berbeda dengan menggunakan metode Babcock. Hasil analisis statistik kadar lemak pada yogurt sebagai respon dari penggunaan jenis susu yang berbeda menunjukkan signifikan atau adanya pengaruh. Kadar lemak pada yogurt berkisar antara 0,22 sampai 0,310% dengan rataan sebesar 0,26%. Kadar lemak pada yogurt yang terbuat dari jenis susu segar, susu AHT full cream, dan susu bubuk full cream yaitu sebesar 0,25% dan 0,23% dan 0,30%. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun review pada kali ini. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.